Bonjour, Sava, ça Sava, va? Dakpo. Hari ini aku akan sharing ke kalian materi salutation. Dan sebelumnya, je voudrais présenter moi-même, je m'appelle Tabitha Gladys Dahukoli, beaucoup de m'appeler Bita, j'ai 19 ans, je suis étudiant, j'étudie à l'Université Negeri Jakarta. Nama aku Tabitha Gladys, bisa dipanggil Bita, umur aku 19 tahun, aku mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Nah, salutation ini dibagi menjadi dua situasi, yang pertama formal dan informal. Seperti bahasa Indonesia, situasi formal ini dikenal sebagai situasi formal di mana kita berbicara kepada orang tua. Nah, les salutations formelles sont des formules de politesse française. Contohnya di sini ada bonjour monsieur, bonjour madame. Terus untuk kata selamat tinggal, ngucapin selamat tinggal kayak goodbye, terus kayak lain-lainnya itu kita bisa mengucapkan au revoir, bonjourne, bonsoir. Bonsoir itu untuk selamat sore gitu, maksudnya kayak selamat hari terbenam. Sementara bonjourne itu adalah untuk mengungkapkan ketika matahari masih ada. Misalnya kalian ketemu nih, terus kalian berpisah, kalian bisa ngucapinnya bonjourne Kimi, bonjourne Caca gitu. Tapi kalau kalian ngucapin masih pagi bisa bonjour. Itu konteksnya ketika situasinya formal. Oke, kita lanjut ke formal. Nah, situasi informel ini, la salutation informelle est une salutation informelle utilisée dans des situations. Nah, ini sama seperti yang tadi aku jelasin di awal. Ini ketika kita berbicara sama teman sebaya, misalkan lagi ngobrol, kan kayak salut, terus kupo, kayak tadi aku bilang Sava. Kenapa aku mau ucapkan kata Sava? Karena aku berbicara kepada kalian. Kalau aku berbicara ke dosen aku berbicara ke orang tua aku, pasti aku bilang kayak bonjour gitu. Bonsoir itu untuk sore, sementara kalau bonjour itu pagi. Nah, kayak kalian bisa langsung kayak Sava, enough gitu. Terus kalau misalnya untuk perpisahan, kalian bisa jawabnya aplu, abianto, ademang itu misalnya besok kayak sampai ketemu besok, ademang gitu kalian. Atau misalnya kalian mau ketemu lagi di hari Jumat atau di hari Kamis, ajidi, vendredi gitu, mercredi. Kita nanti akan belajar hari tapi di akhir. Nah, part exam di sini ada percakapan, sebuah contoh percakapan antara Kimi dan Caca. Di sini aku bacain aja ya, mungkin kalian masih awam. Si Kimi ngomong bonjour Caca, terus Caca jawab bonjour Kimi, comment allez-vous? Terus Kimi bilang je vais bien, merci, et vous? Terus kata Caca très bien, merci. Terus kata Kimi enchanté, je m'appelle Kimi gitu, kayak saya kenal aku Kimi ya. Jadi ini untuk situasi dimana kalian tuh belum saling kenal. Jadi kalian di sini mungkin masih pakai madam atau koko atau segala macam. Nah, baru kayak kalian saling memperkenalkan diri, je m'appelle. Baru kalian ketika berpisah au revoir, bonjourne. Ya, Jadi ini adalah sebuah kalimat kayak bye bye, goodbye, sampai jumpa gitu. Next, ini ada kita belajar tentang angka. Ini tuh dibacanya ang tuh 1, 2 tuh de, kalau misalnya 3 itu troa, nah 4 kat, 5 seng. Ada perbedaan dari pronunciation sama konversasinya sama penulisannya. Terus 6 dibacanya kira-kira apa sih? Kan sama tuh penulisannya kayak bahasa Inggris. Ada yang tahu nggak? Dibacanya C. Tidak pakai x nya gak dibaca. Kalau ang France x sama dengan tuh x. Terus 7 itu set dibacanya, sama kayak bulan September, cuman ang France set dibaca set. Sementara kalau bulan September dibaca September. Kayak November, kayak pakai bre gitu. Terus 8 with, 9 9, 10 10, 11 11, 12 12, 13 13, 14 14, 15 15, 16 16,
Nah, sementara untuk penulisan dari angka 17 sampai 19 dia pakai dis depannya. Diset, disweet, disnafang. Coba kalau aku nanya ke Kimi, tua skelaj. Nah, Kimi jawabnya, umur Kimi berapa? 12. J'ai 12 ans. Caca? 11. Oh, oke, kita mau mau kita hafalin lewat lagu, mau kita coba lewat lagu atau nggak usah? Aku ada ininya, aku ada link YouTube-nya kalau kalian mau kita tonton bareng atau enggak. Oke, sekarang kita lanjut ke suje. Suje ini yang tadi aku kayak perkenalan di awal. Suje itu ada je, ada tu, ada il, el, nu, bu, il sama els. Tapi il sama els ini tuh nggak dibaca s-nya, jadi nggak pakai s, jadi sama aja il. Mungkin kita secara pronunciation il, el sama aja, tapi waktu ditulis itu mereka mempunyai makna yang beda. Je itu saya, tu kamu, il dia laki-laki tapi hanya sendiri, el itu dia perempuan tapi dia hanya sendiri, sementara nu tuh kami, nu kami gitu. Kayak bu kamu. Apa beda bu sama tu sih? Kalau tu tuh ketika aku berbicara sama kalian pakai tu, tapi sementara kalau aku berbicara kepada orang lebih tua aku pakai bu. Kamu kali bu, kamu ya bu. Lalu il itu il avec s dia mereka laki-laki artinya, sementara l avec s mereka perempuan. Nah, selanjutnya di sini ada adjektif kalifikatif. Dia tuh sama kayak menggambarkan, kayak misalnya kamu besar, kamu kecil. Nah, ini tuh makanya ada grand, petit, jeune, gentil, sympathique, méchante. Ini jadi kalau di Prancis juga FYI ada feminang maskulang. Jadi kalian tuh harus tahu kata verb selanjutnya tuh kira-kira maskulang atau feminang. Kayak misalnya aku pakai kacamata ini bahasa Prancis apa? Itu feminang atau maskulang gitu. Kalau misalnya tadi aku di awal ada banyak kata ang, ang itu menggambarkan untuk maskulang. Sementara kalau itu feminang. Dan kalau ada feminang itu bedanya tuh dia selalu ada gini nih, avec e. Ini yang ada akson tegu dan rata-rata juga pakai akson tegu. Nah, gimana sih cara buat kalimatnya? Awas ya, kalau misalnya buat kalimat tuh kalian mau menggambarkan dia perempuan atau dia laki-laki. Misalnya aku mau gambarin cowokku. Nah, aku mau gambar itu dia badannya besar. Jadi ilegram, gerangnya pakai yang mana? Gerangnya tuh yang ini, yang nggak pakai e. Sementara kalau misalnya dia mau gambarin aku kecil, dia pakai e. Elle petite. Karena aku kecil gitu. Kalau misalnya aku gambarin dia besar, dia nggak pakai e. Nah, kalian mau coba buat kalimatnya nggak? Misalnya kayak Kimi timid itu artinya pemalu. Terus kayak supel gitu tuh kayak yaudah bergaul, humble sama siapa aja. Kalau serius kita tuh serius, ada part dimana kita serius. Terus ada nervous, sama kayak itu kata serapan mungkin dari bahasa Inggris. Nervous yang artinya grogi. Kalau bong atau bon itu malaikat, kayak ile bong, ele bon. Terus kayak mesyang, kayak ile mesyang, oh dia nakal. Kalian, tapi ini aku nggak menyuruh kalian untuk nanti digunain di sekolah, mentang-mentang kalian tahu dikit-dikit tuh takutnya kalian menggunakannya untuk teman sekolah kalian. Ini ada res tuh bahagia, kalau tuh dia buat laki-laki, kalau res tuh dia buat perempuan itu. Nah, terus ada refleksi. Nah, ini juga nih sama nih, ini nggak pakai e tapi ini avec e, ini buat maskulang, ini buat feminang yang artinya berpikir. Nah, ini nih la description physique belle.
ini waktu masih muda nih. Jun Jun tuh kayak dia sama aja feminim maskulinnya, dia nggak ada perbedaan. Tapi kalau misalnya yang udah tua, yang masih yang apa namanya, yang cantik, yang ganteng, dia ada perbedaan. Kalau misalnya dia udah tua tapi dia laki-laki, kakek-kakek, kita sebut aja kakek, berapa dia Via. Cuman kalau misalnya nenek-nenek Bill. Dan beda lagi kalau misalnya VIE itu kota. Nah, terus di sini ada Bo itu tuh tampan, artinya misal kayak Ilebo, terus kayak Jeswibel, kayak aku cantik gitu. Terus kayak salah Kimi Elebel, Kimi Ebel, Caca Ebel gitu, karena menggambarkan kalian tuh cantik gitu. Misal, atau enggak Rumi kecil gitu. Rumi Ebel, Rumi cantik gitu. Selanjutnya nih, cara memperkenalkan diri. Dan seperti tadi aku kenalin di awal, cara kenalan tuh kayak gini. Nah, kata mapel ini tuh diambil dari kalau verbe infinitifnya tuh mapele itu artinya kayak memanggil lah, memperkenalkan. Ini kalau kalian nanti kuliah ngambil jurusan dengan bahasa Prancis, kalian namanya konjugasi. Dia mapel ini udah dikonjugasi. Terus bubu mapele itu udah dikonjugasi. Sia Jai Desnupang kayak kita di Kimi, Jai Dezong ya kan. Terus Sacha Angzang Jizwi Zetudiang. Nah, kalau Zetudiang tuh dia spesifiknya untuk mahasiswa. Kalau kalian mau memperkenalkan diri, ya kalian pakai elef. Jizwi Zelef. Nah, aku di sini artinya tuh, nama aku Tabita Gadis Dewapoli, aku biasa dipanggil Bita. Usia aku 19 tahun, aku mahasiswa di Universitas Negeri Jakarta. Aku tinggal di Jakarta, di Indonesia. Aku tuh bisa berbahasa Indonesia, Inggris, tapi aku hanya bisa sedikit berbahasa Perancis. Merci beaucoup tuh artinya terima kasih banyak. Cuma kalau kalian kayak mau gunain makasih, kalian bisa bilang kayak merci gitu. Nah, aku mau nunjukin ke kalian untuk penyebutan alfabet dalam bahasa Prancis. Video kalian bisa belajar alfabet itu dari sini. Jadi tuh di sini ada perbedaan pengucapan di kata J, H, Y,
tuh dibacanya B. Beda kan kalau sama F. Coba kalian ngomong B. 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 Kayak mau ngomong B tapi nggak jadi. B. V. B. 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 Ya itu susah bisa. Oke. B ya. Nah itu A B C. C itu dibaca C. Dan ya orang Prancis tuh mengartikan C itu sebagai S. Jadi kalau misalnya kayak tulisan S teh dibaca E doang. Nah, kenapa dibaca kalau misalnya C tuh C dibaca C? Ya karena itu bawaan dari orang Prancis, aku juga nggak tahu. Aku dikasih sama dosen aku kan. Jadi C dibaca C, kalau D ya tetap D. Nah, di sini ada perbedaan juga pembacaan huruf E. Nah kan E nih, cuman kalau orang Prancis sebutnya E. Ya, siapa orang Sunda? Siapa orang Sunda? Orang Sunda tuh nyebutnya E. Bener nggak? Itu Sunda bukan? Sunda bukan? E dibacanya E. Nah kalau misalnya ada tandanya, ada aksongnya yang tadi dibacanya ya gitu. Cuman kalau yang nggak ada aksongnya dibacanya tetap Nah terus lanjut ke F biasa. J dibacanya J gitu J. Kalau misalnya H dibacanya Ash. Nah, selanjutnya J dibacanya J mapel sama kan J K element of V, sama kayak bahasa Indonesia dan bahasa Inggris pada umumnya. Q R S T U V W X Y Z. Nah kalau misalnya W V itu si W dibaca itu W. Kalau X dibaca X kayak tadi di kata dix gitu kan, six bacanya C. X tuh nggak dibaca karena dibaca X. Terus lanjut ke Y ini Y. Misalnya kayak aku catat nih sama cowokku, cuma aku lagi malas balas, ya udah aku jawab aja Y. Atau kalau misalnya kamu mau nulis ke teman kamu Y itu tuh artinya Y, singkat lah Y. Cuman kan ini tuh secara penulisan aja, cuman kalau untuk huruf ya sama, cuman kayak misalnya penulisannya Y, bener-bener kayak Y. Terus kalau Z ya sama aja Z, tidak ada perbedaan. Jadi hanya di beberapa huruf yang mungkin ada bedanya antara Indonesia, Perancis, sama Inggris. Nah, selanjutnya kita akan belajar buah-buahan. Sama buah-buahan itu ada femina maskulan. Cuman aku di sini aku tinggal pakai artikelnya ya, karena untuk pemula, untuk kalian yang masih timid, yang masih minyong, aku ngasihnya yang nama-nama buahnya aja. Di sini ada pom itu artinya apel. Terus ada pisang tuh dibaca ya banan. Ikutin aku ya kalau dari awal. Pom, banan, orange, poire, fresh, pasteki, Melon. papai, avokat, Avokat. lychee. Lychee. Lychee itu artinya ya, terus kalau itu Lychee. sama aja sih, kurang lebih sama kayak bahasa Indonesia-nya. Sherry. Citron. Peach. Prong. Kiwi. Nah itu udah artinya. Di sini ada apel, pisang, orange itu sama kayak bahasa Indonesia kayak jeruk, resin tadi anggur, terus tadi ada pir, ada strawberry, terus ada pastike, terus semangka, Pastike. melon,
terus papaya, alpukat. Nah, kalian ada yang suka nggak sih dari antara buah yang ada di sini? Apa? Kalau Caca sukanya apa? Nah, yaudah gitu, semangka. Kita skip dulu ya. Kita ke pertanyaan Kimi dulu. Berarti kalau misalnya Kimi mau bilang saya suka mangga, berarti je mange mange. Kalau misalnya Caca je mange pastike. Kalau misalnya kayak kamu mau bilang dia suka, berarti elle aime. Nah itu aku cuma mau ngasih sebuah kalimatnya aja ya. Kalau kalian mau bilang menyukai, aku nggak akan bahas spesifik karena kalian masih awam banget, aku pun masih awam banget. Jadi kalau kalian ketika mau bilang saya suka, kalian bisa pakai aimi, jam. Kalau misalnya kalian mau bilang dia suka makan coklat, berarti dianya sesuai dulu nih di laki-laki atau perempuan. Kalau misalnya perempuan berarti il aime manger de coklat. Terus selanjutnya ada nama binatang. Siapa sih yang suka kucing? Siapa yang suka kodok-dok? Siapa? Yo. Ada nggak sih yang suka makan ikan? Suka ikan. Nah, ikan itu dalam bahasa Prancis itu poisson. Sementara kalau kucing itu chat. Kayak j'ai un chat. Saya mempunyai kucing. J'ai un chien. Saya mempunyai anjing. Tapi ini kalian tidak boleh menggunakan kalau yang lebih tua ya, teman-teman. Nggak apa-apa. Nggak boleh ya. Syang, pokoknya lu syang. Artinya nah, jadi kalian kalau misalnya kayak lihat kucing di jalan, je regarde un chat. Restoran, nggak mungkin ya di restoran. Pak, saya melihat kucing di taman. Sokong. Ayo. Jadi ini adalah nama-nama binatang dalam bahasa Prancis. Kalau bahasa Indonesia kan kayak kucing, anjing atau kelinci atau segala macam. Nah, bedanya di sini tuh kalau di bahasa Prancis dia ada artikelnya. Artikelnya tuh ada lelenya gitu lah. Itu namanya artikel. Kalau bahasa Inggris kan artikelnya kayak terus apalagi ya itu kan termasuk artikel. Sama kayak di bahasa Prancis. Tapi aku nggak tahu nih kalau di Indonesia ada atau enggak. Karena kalau di Indonesia kalau ngomong kucing ya udah kucing aja, itu sebuah kucing. Atau nggak salah itu kucingnya ada banyak. Kalau di bahasa Inggris mungkin ada there are many kucing, atau there is cat, there are many cat. Itu kan ada ada struktur kata itu sendiri. Cuman kalau di Indonesia mungkin jarang banget orang mengatakan secara tepat gitu, mengucapkan struktur katanya. Dah yuk, satu. Nah, selanjutnya di sini aku mau ngasih tahu les animaux familiers en français. Nah, le chien itu artinya apa? Anjing. Kenceng ya? Kenceng suaranya ya? Anjing. Le chien apa? Kucing. Apa? Hamster. Pintar. Apa tuh? Tadi yang dibilang apa? Yang ngikngok. Ya nggak boleh disebut ya teman-teman. Lanjut nih. Lelapang. Lelapang tuh apa? Kelinci. Apa? Tikus. Tapi bukan
bukan lesuri berdasi ya, itu beda lagi. Haha. Apa tuh? Burung. Nah, jenis burung di Indonesia ada apa aja? Terus? Pelikan. Papilo. Burung gereja. Ya ada, dan burung-burung lainnya. Apa tuh? Apa nih? Kura-kura. Apa? Ikan. Nemo. Burung. Apa nih? Licin. Yang lendir. Oh, siput. Lendir. Ih, tempel. Anjing. Kucing. Jangan diikutin ya, adik-adik yang kasar-kasar jangan diikutin ya. Nah tadi tuh ada kucing, ada dog-dog, ada hamster. Terus kita lanjut lagi ya. Sudah. Nah, kalian ada nggak sih yang kepengen pelihara angsyat? Saya. Kalian kepengen nggak pelihara angsyat? Angsyat apa, hayo? Ya, ada nggak yang pengen pelihara kucing? Oh, Saya. kucingnya banyak ya. Terus kalian tahu nggak sih nama-nama makanan di Perancis tuh udah apa aja? Kalau kita kan mungkin identiknya sama seblak, nasi padang. Kalian tahu nggak sih? Croissant, terus kayak bomboloni itu kalau nggak salah pastry kan, dia kan dari negara Eropa kan. Nah aku mau ngasih tahu ke kalian tentang nama makanan yang ada di Prancis. Les aliments en français avec Claire. Apa? Poulet apa? Ayam. Selanjutnya Daging. Ikan. Burger. wah, La carotte, Wortel. la pomme de terre, Kentang. pintar. les petits pois, Apa tuh? Apa itu ya? Apa Leci. tuh? Bukan. Apa ya? Anggur apa itu? Ya nggak ada yang bener. Kacang. Kacang kolong. la tomate, Ya salah. Tomat. Jeruk. Apa? Pisang. Strawberry. D'accord, merci beaucoup pour aujourd'hui. Au revoir. D'accord.